Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Bahan Ajar dan Pengembangan Bahan Ajar IPS SD. Kelompok 5 memiliki anggota yang pertama Fauzan Masrur Kholis, NIM 2019-015252, Adam Samawi, NIM 2019-015253, Ruli Widianti Eka Putri, NIM 2019-015262, SK Eli Pratiwi, NIM 2019-015275, Ina Ariyanti, 2019-015279, dan M. Rosihan, NIM 2019-015287. Adapun cakupan materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama, hakikat bahan ajar, yang kedua, jenis-jenis bahan ajar, yang ketiga, peran bahan ajar, yang keempat, tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang kelima, prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar, yang keenam, pengorganisasian materi, yang ketujuh, prosedur pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir adalah karakteristik dan pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar IPS. Hakikat bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Prastowo, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar. Menurut beberapa ahli, ada beberapa jenis-jenis bahan ajar yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar cetak. Kedua, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak adalah sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian informasi. Adapun beberapa kelebihan dari bahan ajar cetak yaitu yang pertama, mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran. Kedua, bahan ajar cetak pada umumnya dapat dibaca dan dipelajari di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, tidak diperlukan alat yang khusus dan mahal untuk memanfaatkannya. Yang keempat, bahan ajar cetak lebih unggul dalam pembelajaran. Yang kelima, kualitas penyampaian bahan ajar cetak menarik. Yang keenam, dari segi penggunaannya, bahan ajar cetak ini bersifat self-sufficient, artinya dapat digunakan secara langsung, mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang relatif kecil dan ringan, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat cepat diakses dan mudah dibaca secara sekilas oleh penggunanya. Di samping itu, bahan ajar cetak juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, tidak mampu mempresentasikan gerakan, penyajian materi dalam bahan ajar cetak pun bersifat linear. Yang kedua, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Yang ketiga, diperlukan biaya yang tidak sedikit untuk membuat bahan ajar cetak yang bagus. Yang keempat, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar cetak. Yang kelima, sulit memberikan umpan balik. Selanjutnya, jenis-jenis dari bahan ajar cetak, yang pertama ada modul, yang kedua ada handout, yang ketiga ada lembar kerja siswa. Menurut Rowntree, ada beberapa kategori sebagai bahan ajar cetak. Yang pertama, buku, pamflet, dan lain-lain. Kedua,
panduan belajar. Ketiga, bahan belajar mandiri. Yang keempat, buku kerja guru maupun siswa. Yang kelima, panduan praktikum, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak ini diantaranya bahan ajar yang berbentuk program audio, bahan ajar display, model, overhead transparency atau OHT, video, dan bahan ajar berbantuan komputer. Peran bahan ajar. Bahan ajar sangat penting bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, guru akan kesulitan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selain itu, siswa akan kesulitan dan tertinggal dalam mengikuti proses belajar di kelas. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap penting sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Adapun peran bahan ajar terbagi menjadi 3, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan dalam pembelajaran. Peran bahan ajar bagi guru. Bahan ajar bagi guru berperan sebagai berikut. Yang pertama, menghemat waktu guru mengajar. Dengan adanya bahan ajar dalam berbagai jenis dan bentuknya, waktu mengajar guru dapat dipersingkat. Artinya, guru dapat menugaskan siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan, serta meminta mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian akhir setiap pokok bahasan. Oleh karena itu, setibanya di kelas, guru tidak lagi menjelaskan semua materi pelajaran yang akan dibahas, tetapi hanya membahas materi-materi yang belum diketahui siswa. Dengan demikian, waktu untuk mengajar dapat lebih dihemat, dan waktu yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk diskusi, tanya jawab, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Peran bahan ajar bagi guru yang kedua yaitu mengubah peran guru dari satu-satunya sumber informasi di kelas menjadi fasilitator. Dengan adanya bahan ajar, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, karena guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi lebih berfungsi sebagai fasilitator yang mampu membimbing siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Misalnya, dengan waktu yang dimilikinya, guru tidak hanya mengajar, tetapi dapat pula melakukan kegiatan lain seperti tanya jawab dengan siswa terkait hal-hal pokok yang masih belum dikuasai siswa, meminta siswa berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, melaporkan hasil pengamatan tentang suatu yang sedang dibahas, dan cara ini akan terjadi interaksi aktif antara guru dan siswa, dan guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Kemudian, peran bahan ajar yang ketiga yaitu membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Dengan adanya bahan ajar, guru akan memiliki waktu lebih leluasa dalam mengelola proses pembelajaran sehingga berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, metode pembelajaran yang dipilih tidak hanya satu arah dengan ceramah, tetapi lebih bersifat interaktif dan dengan berbagai metode yang dipilih guru seperti diskusi, simulasi, role playing. Dan dengan demikian, materi dapat diselesaikan tepat waktu karena guru tidak lagi menghabiskan waktunya untuk berceramah, tetapi ia hanya membahas hal-hal tertentu yang belum dikuasai siswa. Bahan ajar bagi siswa. Bahan ajar bagi siswa berperan sebagai berikut. Yang pertama, membantu siswa tanpa harus ada guru atau siswa lain. Artinya, dengan adanya bahan ajar yang dirancang dan ditulis dengan urutan yang baik dan logis, serta sejalan dengan jadwal pelajaran yang ada dalam suatu semester, misalnya siswa dapat mempelajari bahan-bahan ajar yang ia sukai secara mandiri. Dengan demikian, siswa lebih siap mengikuti pembelajaran, karena telah mengetahui terlebih dahulu materi yang akan dibahas. Di samping itu, dengan mempelajari bahan ajar terlebih dahulu, paling tidak siswa telah mengetahui konsep-konsep inti dari materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Siswa dapat mengidentifikasi materi-materi yang masih belum jelas untuk nantinya ditanyakan kepada guru di kelas. Selain itu, siswa akan mampu mengantisipasi tugas apa yang akan diberikan gurunya setelah pelajaran selesai. Dengan demikian, siswa lebih siap untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Peran bahan ajar bagi siswa yang kedua adalah membantu siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Artinya, dengan adanya bahan ajar, siswa diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri kapan dan di mana ia mau belajar.
Tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tanpa bahan ajar yang dibagikan kepada siswa, siswa akan sangat tergantung pada guru dan dalam hal menimba ilmu pengetahuan dan keterampilan. Waktu yang luang siswa di luar kegiatan sekolah akan menjadi sia-sia jika tidak diisi dengan kegiatan yang positif. Dalam hal ini, bahan ajar merupakan alat untuk dijadikan sebagai bahan bacaan, bahan belajar, maupun bahan diskusi di luar kegiatan formal sekolah. Kemudian, peran bahan ajar yang ketiga bagi siswa, yaitu membuat siswa dapat belajar dengan kecepatannya sendiri. Artinya, siswa dapat menentukan cara dan kecepatannya sendiri dalam belajar. Sebagaimana kita ketahui, kecepatan seseorang dalam mempelajari sesuatu sangat beragam. Ada siswa yang belajar cepat, ada yang sedang, dan ada juga yang belajar lambat, bahkan sangat lambat. Melalui bahan ajar, keberagaman kecepatan belajar siswa dapat diakomodasi dan diatasi. Peran bahan ajar bagi siswa yang selanjutnya adalah menjadikan siswa dapat belajar berdasarkan urutannya sendiri. Pada umumnya, bahan ajar berisi keseluruhan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam satu semester, dan guru pada umumnya telah menyusun bahan ajar tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan siswa untuk belajar secara berurutan dan bertahap. Apabila bahan ajar tersebut dimiliki siswa, maka siswa dapat menentukan sendiri pola belajarnya. Apakah belajar sesuai dengan urutan yang ada ataukah memilih materi pelajaran sesuai minatnya. Misalnya, siswa telah mengetahui materi pada bab 1, maka ia dapat melanjutkan ke materi bab 2 tanpa harus menunggu guru menjelaskan bab 1 terlebih dahulu. Demikian sebaliknya, jika guru telah menjelaskan materi bab 2 misalnya, siswa dapat mengulang kembali materi bab-bab sebelumnya yang belum ia ketahui. Peran bahan ajar bagi siswa yang kelima adalah meningkatkan potensi siswa agar menjadi pelajar mandiri. Artinya, dengan bahan ajar yang ada dan dapat dipelajari sendiri, kapan dan dimanapun siswa berada, maka sedikit demi sedikit siswa akan terbiasa untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam belajar. Hal ini memotivasi dirinya untuk sadar akan kewajibannya sebagai siswa. Tentunya tanpa dibantu kegiatan belajar mandiri di rumah seperti mengerjakan pekerjaan rumah, merangkum materi yang akan dipelajari dalam pertemuan selanjutnya, membaca materi yang akan dipelajari terlebih dahulu, dan membuat beberapa pertanyaan yang sesuai bagi siswa. Guru dapat menyelesaikan materi pelajaran sesuai dengan jadwal. Terlebih lagi bila guru berhalangan hadir sehingga tidak dapat memenuhi tugas mengajar sesuai jadwal, keberadaan bahan ajar untuk guru maupun siswa akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Peran bahan ajar dalam pembelajaran yang pertama, yaitu dalam pembelajaran klasikal. Secara umum, bahan ajar dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan mutu pembelajaran klasikal. Ellington and Rees 1997 menyebutkan beberapa pemanfaatan bahan ajar dalam proses pembelajaran klasikal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berbentuk yang pertama, petunjuk tentang cara mempelajari materi yang akan dibahas dan dalam buku utama, kemudian bimbingan atau arahan dari guru kepada siswa untuk mencatat penjelasan lebih terperinci dari materi yang dibahas dalam buku utama. Yang ketiga, petunjuk tentang cara mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Yang keempat, gambar-gambar atau ilustrasi yang merupakan penjelasan lebih terperinci dari penjelasan materi yang dilakukan secara deskriptif dalam buku utama. Kemudian, buku pekerja siswa. Kemudian yang kedua, bahan ajar dapat juga dianggap sebagai pelengkap atau suplemen buku utama. Dalam hal ini, bahan ajar dapat berisi tentang hal-hal berikut: materi pengayaan untuk buku materi utama, uraian tentang latar belakang materi, penjelasan tentang perbaikan-perbaikan yang perlu diketahui siswa dari materi buku utama. Kemudian yang ketiga, bahan ajar dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Caranya dengan membuat bahan ajar yang penuh dengan gambar dan dibuat berwarna, sehingga menarik bagi siswa untuk mempelajarinya, serta berbeda dengan buku utamanya yang bersifat baku. Kemudian yang keempat, bahan ajar dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu topik dengan topik lainnya. Kemudian, peran bahan ajar dalam pembelajaran individual. Pembelajaran individual ditandai dengan
Metode pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dibandingkan guru atau learner-centered versus teacher-centered. Metode pembelajaran individual dirancang untuk kebutuhan masing-masing siswa secara individual yang berbeda cara dan kecepatan belajar siswa satu dengan yang lainnya. Pembelajaran individual ini dapat berupa text-based seperti yang biasa dipakai dalam correspondence study sampai dengan cara terbaru yang menggunakan komputer based. Dalam pembelajaran individual, bahan ajar berperan sebagai media utama dalam proses pembelajaran. Misalnya, bahan ajar cetak atau bahan ajar cetak yang dilengkapi dengan program audio visual atau komputer. Kemudian dapat juga berupa alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa memperoleh informasi, dan penunjang media pembelajaran individual lainnya, misalnya siaran radio, siaran televisi, dan telekonferensi. Kemudian, pembelajaran kelompok. Metode pembelajaran kelompok didasarkan pada humanistik psikologi yang menekankan pada cara orang berinteraksi dalam kelompok kecil dengan menggunakan pendekatan dinamika kelompok. Ketika metode ini digunakan dalam situasi pembelajaran pada umumnya, metode ini tidak membutuhkan perangkat keras yang dirancang khusus dan dalam beberapa hal sangat sedikit membutuhkan bahan ajar dalam bentuk tertulis seperti booklet, lembar panduan diskusi, buku kerja, dan lain-lain. Penekanannya justru diletakkan pada pendekatan dan teknik yang akan digunakan daripada perangkat keras dan bahan belajarnya. Terima kasih untuk kesempatan saya untuk menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari penyusunan bahan ajar. Yang pertama, itu menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang selesai membantu peserta didik dengan karakteristik dan sering atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Membentuk peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun manfaat dari penyusunan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau mahasiswa. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih banyak karena dikembangkan dengan menggunakan referensi. Yang keempat, menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman guru atau dosen dalam menulis bahan ajar. Kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa, karena siswa akan merasa lebih percaya kepada guru atau dosennya. Yang keenam, selain itu guru juga memperoleh manfaat lainnya. Misalnya kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, siswa akan lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. Siswa juga akan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Fauzan. Pengorganisasian materi meliputi perorganisasian terpisah, perorganisasian korelatif, dan perorganisasian fusi. Perorganisasian materi. Perorganisasian materi, suatu materi pembelajaran membahas mengenai materi yang ada dan diatur sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Perorganisasian materi ini sangatlah penting dalam pendidikan ilmu-ilmu sosial. Sedemikian pentingnya sehingga dalam pandangan tertentu pengorganisasian materi ini bahkan dikenal sebagai jenis kurikulum. Perorganisasian materi IPS di sekolah dasar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu perorganisasian terpisah, perorganisasian korelatif, dan perorganisasian fusi. 1. Perorganisasian terpisah merupakan bentuk pengorganisasian materi kurikulum yang tertua. Dalam perorganisasian materi ini, setiap disiplin ilmu sosial diajarkan secara terpisah berdasarkan ciri dan karakteristiknya masing-masing.
Dalam hal ini, sejarah diajarkan terlepas dari geografi, sosiologi, dan ekonomi. Materi yang harus dipelajari siswa sepenuhnya dikembangkan dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, perorganisasian korelatif. Perorganisasian materi ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Pendidikan sebagai suatu kesatuan tetap saja dipertahankan, seperti halnya dengan pendidikan geografi, ekonomi, dan sosiologi. Pengorganisasian ini hanya mencoba mencari keterkaitan pembahasan antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lainnya. Melalui keterkaitan ini, siswa belajar mengenai suatu pokok dari suatu disiplin ilmu berhubungan dengan pokok bahasan lain dari disiplin ilmu lainnya. Contohnya, dalam sejarah membicarakan peristiwa Rengas Dengklok, dalam geografi membahas mengenai lokasi peristiwa Rengas Dengklok, sedangkan sosiologi membahas nilai yang berlaku dalam hubungan antara orang yang dianggap tua dengan yang muda. Jadi, dalam hal ini, semua disiplin ilmu dalam IPS memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengorganisasian fungsi. Pengorganisasian fungsi memiliki ciri dan warna disiplin ilmu sudah tidak tampak. Dalam hal ini, orang tidak mengatakan itu adalah bahasan sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Peleburan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan pendidikan dan bukan atas dasar pertimbangan kepentingan keilmuan. Pertimbangan pendidikan mengutamakan kepentingan siswa di atas kepentingan disiplin ilmu. Pengembangan materi yang berdasarkan pendekatan fungsi memang banyak menghilangkan karakteristik disiplin ilmu. Siswa diajak berpikir logis yang sifatnya umum dan tidak terbatas pada logika keilmuan disiplin tertentu. Perorganisasian seperti ini biasanya dilakukan di SD kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3 dengan model pembelajaran tematik. Misalnya tema diri sendiri dapat ditinjau dari IPS, PKN, SPK, Bahasa Indonesia, dan IPA. Prinsip-prinsip menurut Aflahah ada 3, yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan, yang kedua prinsip konsistensi atau keajekan, yang ketiga prinsip kecukupan. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Menurut Aflahah, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar dan materi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pemilihan bahan ajar meliputi 1. Prinsip keterkaitan, 2. Prinsip konsistensi atau keajekan, yang ketiga prinsip kecukupan. Prinsip relevansi keterkaitan, materi hendaknya relevan atau ada kaitan atau ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalnya, jika kompetensi yang diharapkan dikuasai siswa berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta atau bahan hafalan. Yang kedua, prinsip konsistensi atau keajekan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Misalnya, siswa diminta menyebutkan masing-masing 4 contoh alat transportasi yang ada di daratan, perairan, dan udara. Dengan memperhatikan prinsip ini, guru akan mengetahui seberapa banyak rincian materi yang harus diajarkan, serta melakukan kriteria pengukuran dan penilaian dari kemampuan siswa. Yang ketiga, prinsip kecukupan. Artinya, materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu dipelajarinya. Prosedur pengembangan bahan ajar.
Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan pada langkah-langkah yang saling berkaitan untuk menghasilkan bahan ajar yang berkualitas. Berikut merupakan 5 langkah utama yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, analisis. Pada tahap ini dilakukan identifikasi perilaku awal siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat penguasaan kemampuan siswa dalam bidang ilmu atau mata pelajaran yang diberikan. Selain itu, pada tahap ini perlu mengenali karakteristik awal siswa. Dalam hal ini berkaitan dengan ciri-ciri dan data demografi siswa yang meliputi asal usia, bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. Yang kedua adalah perancangan. Setelah informasi tentang perilaku dan karakteristik awal siswa diketahui dengan baik, maka langkah selanjutnya dalam pengembangan bahan ajar adalah tahap perancangan. Tahap ini yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, perumusan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ditulis untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa agar berhasil dengan baik, atau kompetensi yang bagaimana yang akan dicapai siswa telah melalui proses belajar. Tujuan pembelajaran sangat penting untuk dirumuskan dengan baik sebelum mulai mengembangkan bahan ajar. Hal ini dikarenakan tujuan pembelajaran akan memandu dalam memilih topik mata pelajaran dan isinya. Yang kedua ada pengembangan peta konsep. Peta konsep akan menjadi landasan ruang lingkup mata pelajaran dalam bahan ajar. Melalui peta konsep dilakukan identifikasi tema, isu, teori, dan prosedur inti yang harus diuraikan dalam topik mata pelajaran yang digunakan siswa dalam proses belajar. Menurut batch tahun 1995, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam memilih media untuk paket bahan ajar antara lain akses, biaya, pertimbangan pedagogis, interaktivitas, dan kemudahan penggunaan, pertimbangan atau organisasi atau manajemen kebaruan dan kecepatan. Pertimbangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain untuk mendapatkan media yang terbaik bagi suatu paket bahan ajar sehingga dapat membantu proses belajar siswa secara optimal. Yang ketiga ada pemilihan strategi pembelajaran. Untuk dapat memilih strategi pembelajaran harus memilih analisis instruksional dan tujuan pembelajaran serta identifikasi topik mata pelajaran, media, dan sumber belajar. Contoh yang perlu diberikan untuk memperjelas topik secara evaluasi, formatif, dan sumatif yang diperlakukan siswa untuk mengukur keberhasilan belajarnya. Yang pertama, urutan penyajian. Urutan penyajian berhubungan dengan penentuan tema, isu atau konsep, teori, prinsip, prosedur utama yang harus disajikan dalam topik mata pelajaran. Urutan penyajian dapat dipilih misalnya urutan kronologis berdasarkan urutan kejadian, geografi berdasarkan lokasi tempat atau bagian, alur berputar untuk mengulang kembali topik sebelumnya dan mengaitkan dengan informasi baru, sebab akibat, logika terstruktur berdasarkan informasi awal yang diperlukan untuk memahami informasi berikutnya, pemecahan masalah berdasarkan masalah dan kemungkinan solusi, langkah mundur atau backward chaining berdasarkan isu yang paling akhir kemudian mundur sampai isu yang paling awal. Yang kedua ada aktivitas pembelajaran. Pembelajaran yang berfokus pada siswa dicirikan dengan siswa belajar aktif. Dalam belajar aktif diharapkan siswa melakukan sesuatu, mengerjakan latihan, tugas, dan beragam aktivitas yang akan membentuk pengalaman belajar siswa. Dalam aktivitas pembelajaran selain bentuk aktivitas umpan balik yang diberikan guru atau diperoleh siswa juga memegang peran penting. Bentuk aktivitas yang beragam dapat mempermudah siswa dan membuat pembelajaran menarik bagi siswa, tidak membosankan dan menjenuhkan. Yang ketiga ada pengembangan. Proses pengembangan bahan ajar dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
Tulislah apa yang dapat ditulis dalam bentuk RKS bagian dari buku pelajaran atau panduan praktik. Yang kedua, mulai dari bagian mana saja yang dapat memudahkan penulisan. Yang ketiga, tulis atau kembangkan bahan ajar untuk siswa yang dikenal. Ketika menulis dan mengembangkan bahan ajar, bayangkan diri Anda sedang mengajar siswa tertentu dan Anda berusaha agar pengalaman belajar siswa tersebut menarik, bermanfaat, dan efektif. Ingat bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus dapat memberikan pengalaman tersebut melalui interaksinya dengan siswa. Yang kelima, ragam media, sumber belajar, aktivitas, dan umpan balik merupakan komponen penting dalam memperoleh bahan ajar yang menarik, bermanfaat, dan efektif bagi siswa. Yang keenam, ragam contoh alat bantu belajar, ilustrasi, serta pengemasan bahan ajar juga berperan dalam membuat bahan ajar menjadi menarik. Yang terakhir ada gaya penulisan untuk bagian tekstual, naratif, deskriptif, argumentatif, dan perintah. Sangat penting bagi siswa dapat memahami. Jika belum mampu untuk mulai langkah pengembangan ini dapat dicoba dengan memilih satu tujuan pembelajaran. Yang keempat ada evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendak dipandang sebagai bahan masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar Anda lebih berkualitas. Karakteristik dan pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Karakteristik dan pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar IPS di SD adalah berdasarkan rencana pelaksanaan pelajaran RPP yang disusun sendiri oleh guru. Samping itu, guru juga memahami tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar seperti kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercenaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajan atau pengemasan, serta kelengkapan komponen bahan ajar. Yang pertama ada kecermatan isi. Kecermatan isi adalah validitas atau kesahlian isi atau kebenaran isi secara ilmiah, dan keselarasan isi adalah kebenaran isi berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Validitas ini menunjukkan bahwa isi bahan ajar dikembangkan secara asal-asalan. Untuk dapat menjaga validitas isi dalam pengembangan bahan ajar, guru harus selalu menggunakan buku acuan atau bahan pustaka yang menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian empiris, teori, dan konsep yang berlaku dalam suatu bidang ilmu dapat diperoleh di ensiklopedia atau buku teks bidang ilmu. Di samping itu, dalam rangka mengaitkan bahan ajar dengan lingkungan sekitar serta wawasan budaya, guru dapat mengkaji lebih dulu kemungkinan dan ketersediaan bahan di lingkungan sekitar serta budaya lokal yang dapat digunakan menjadi bahan ajar bagi suatu topik dari bidang ilmu pelajaran. Dari kemungkinan dan ketersediaan bahan di lingkungan sekitar serta budaya lokal yang dapat digunakan menjadi bahan ajar bagi suatu topik dari bidang ilmu atau pelajaran. Yang kedua ada ketepatan cakupan. Jika kecermatan isi berfokus pada kebenaran isi secara ilmiah dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, maka ketepatan cakupan berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi atau materi serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan. Tiap guru pasti mempunyai tujuan pembelajaran dari mata pelajaran. Lihatlah tujuan tersebut, kemudian berlandaskan pada tujuan tersebut kita dapat menetapkan seberapa luas, seberapa dalam dan utuh topik yang kita sajikan kepada siswa. Kemudian kembangkanlah bahan ajar materi pokok dan komponen berdasarkan materi yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kecermatan bahan ajar. Ada 6 hal yang mendukung tingkat ketercermatan bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan yang logis. Di
Isi bahan ajar dipaparkan secara logis dari umum ke yang khusus atau sebaliknya, atau deduktif atau induktif, dan yang mudah ke sukar, atau dari yang inti yang pendukung atau dari yang inti ke yang pendukung. Dengan demikian informasi yang diterima oleh siswa akan saling terkait dan bahkan tidak dikaitkan dengan informasi yang sudah dimiliki sebelumnya, tidak terkotak-kotak satu sama lain. Logika pemaparan ini dapat diperkenalkan kepada siswa dalam upaya mengembangkan pola pikir atau penalaran yang sistematis. Yang kedua, ada penyajian materi yang sistematis. Bahan ajar hendaknya disajikan secara sistematis. Keterkaitan antara materi atau topik dijelaskan dengan cermat. Kemudian sistem topik disajikan secara sistematis dengan strategi penyajian. Uraian contoh dan latihan atau contoh latihan penyajian. Uraian atau penyajian uraian latihan contoh PD, strip DB, strip PLC. Urutan strategi penyajian dapat berubah-ubah sehingga tidak membosankan. Yang ketiga, ada contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Untuk menyajikan suatu topik dan memaparkan suatu pokok bahasan, diperlukan contoh dan ilustrasi yang dapat membantu dan mempermudah pemahaman siswa. Dalam penyajian topik atau konsep yang bersifat abstrak, contoh dan ilustrasi memiliki peran yang sangat penting. Bahan ajar perlu memiliki alat bantu yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari bahan ajar tersebut, yang dikenal dengan nama mnemonic device atau alat mengingat atau belajar. Prinsip utama dalam pemilihan contoh dan ilustrasi adalah ketepatan contoh dan ilustrasi untuk memperjelas teori dari konsep yang dijelaskan, bukan malah membuat siswa makin bingung, serta menarik dan bermanfaat bagi siswa. Dalam beberapa kasus diperlukan juga contoh dan ilustrasi yang paling mutakhir, sehingga Anda perlu mencari dan dari sumber-sumber yang mutakhir seperti majalah, koran, atau pun dari situs-situs di internet. Yang keempat, ada alat bantu yang memudahkan untuk mempelajari bahan ajar. Yang kelima, format yang tertib dan konsisten. Artinya penulisan bahan ajar perlu memelihara ketertiban format dan konsisten dalam penggunaan bahasa istilah agar mudah dikenali, diingat, dan dipelajari oleh siswa. Dalam bahan ajar cetak, konsistensi istilah sangat diperlukan sehingga siswa tidak menggunakan berbagai istilah secara rancu. Dalam bahan ajar audio, intonasi suara dapat digunakan sebagai tanda atau format untuk berhenti, mengulang, atau meneruskan pembelajaran. Yang ketujuh, adanya penjelasan tentang relevansi antara topik dan manfaat belajar. Dalam penulisan bahan ajar perlu ada penjelasan tentang manfaat dan kegunaan bahan ajar dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat berperan sebagai bahan utama yang digunakan dalam pembelajaran di kelas atau sebagai alat bantu siswa belajar mandiri di rumah. Di samping itu, bahan ajar juga menjelaskan keterkaitan antar topik yang dibahas dalam bahan ajar dengan topik-topik dalam mata pelajaran lainnya. Dengan demikian, siswa dapat melihat keterkaitan topik bahan ajar dengan topik lain dan tidak terkesan dalam masing-masing topik adalah berdiri sendiri. Selanjutnya ada penggunaan bahasa. Mengembangkan bahan ajar, penggunaan bahasa menjadi salah satu faktor yang penting. Penggunaan bahasa yang meliputi pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang bermakna berpengaruh terhadap manfaat bahan ajar. Ragam bahasa mengacu pada ragam bahasa baku atau formal dan ragam bahasa non-formal atau komunikatif. Ragam bahasa baku banyak digunakan dalam laporan penelitian, acara ilmiah, surat-surat resmi, buku teks, siaran pers, dan lain-lain. Bahasa baku dapat dimengerti dengan baik oleh pembacanya karena sama sekali tidak dipengaruhi oleh dialek bahasa sehari-hari maupun dialek bahasa daerah. Dalam bahasa komunikatif sebaik digunakan dalam penulisan atau pengembangan bahasa yang dipengaruhi oleh pemilihan kata serta penggunaan kalimat yang efektif. Walaupun ragam bahasa komunikatif yang digunakan
Hendaknya kaidah bahasa yang baik dan benar tidak ditinggalkan atau dilanggar. Penggunaan kalimat efektif menekankan perlunya penyampaian informasi dilakukan melalui kalimat positif dan aktif, dan sedapat mungkin menghindarkan penggunaan kalimat negatif dan pasif. Kalimat positif dan aktif dipercaya dapat menimbulkan motivasi bagi siswa untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan dalam bahan ajar dan lebih mudah dimengerti oleh siswa. Selanjutnya, penyusunan paragraf mempersyaratkan adanya gagasan utama untuk setiap paragraf serta keterpaduan, kerumitan, dan koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf. Gagasan utama yang terbentuk kalimat topik dapat ditempatkan bagian awal maupun akhir paragraf. Gagasan utama dikembangkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam rangkaian kalimat yang hubungan satu sama lain secara terpadu atau kohesif dan kompak atau runut atau koheren. Selanjutnya ada perwajaan dan pengemasan. Perwajaan atau pengemasan berperan dalam perancangan atau penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar multimedia. Penataan letak informasi untuk satu halaman cetak dalam bahan ajar hendaknya mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama, narasi atau teks yang terlalu padat dalam satu halaman membuat siswa lelah membacanya. Yang kedua, bagian kosong dari satu halaman sangat diperlukan untuk mendorong siswa mencoret-coret bagian tersebut dengan rangkuman atau tataran yang dibuat sendiri. Yang C, ada panduan grafik, poin dan kalimat-kalimat pendek, tetapi jangan terus-menerus sehingga menjadi membosankan. Selanjutnya yang D, gunakan sistem paragraf tidak rata pada pinggir kanan karena paragraf seperti itu mudah dibaca. Selanjutnya, gunakan paragraf atau gambar hanya untuk tujuan tertentu, jangan gunakan graf atau gambar yang tidak bermakna. Yang selanjutnya, gunakan sistem penomoran yang benar dan konsisten untuk seluruh bagian bahan ajar, dan gunakan dan variasikan jenis dan ukuran huruf untuk menarik perhatian, tetapi jangan banyak sehingga membingungkan. Yang keenam, ada kelengkapan komponen. Paket bahan ajar memiliki 3 komponen inti, yaitu komponen utama, komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Komponen utama berisi informasi atau topik utara yang disampaikan pada siswa atau harus dikuasai siswa. Kebanyakan bahan ajar utama berbentuk bahan ajar cetak, misalnya buku teks, buku pelajaran, model, dan buku materi pokok yang bersifat moduler atau kesatuan yang utuh. Komponen pelengkap biasanya terdiri dari bahan pendukung cetak, materi pengayaan, bacaan silabus, peta materi, clipping khusus, bahan pendukung non cetak, perluasan wawasan materi dalam media non cetak, latihan melalui CAI, peta materi dalam bentuk program komputer, video, kaset, web, suplemen, simulasi komputer, panduan siswa atau peta materi, petunjuk belajar, pelatihan dan tugas, tips, kata-kata sukar, pemilihan materi, panduan guru, dan lain-lain yang diperlukan siswa untuk mempelajari suatu topik yang disajikan melalui beragam media secara modular ataupun kesatuan utuh. Kesimpulannya, bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar dikelompokkan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar dapat berperan bagi guru dan siswa. Dalam penyusunan bahan ajar mempunyai tujuan dan manfaat. Dalam penyusunan bahan ajar mempunyai tujuan dan manfaat. Pengorganisasian materi IPS di sekolah dasar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengorganisasian terpisah, korelatif, dan fusi. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar meliputi prinsip relevansi atau keterkaitan, konsistensi atau keajikan, dan kecukupan. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan pada langkah-langkah yaitu analisis, perancangan, pengembangan, serta evaluasi dan revisi. Pengembangan bahan ajar oleh guru selain membutuhkan kreativitas, unik, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar seperti
kecermatan isi, ketepatan cakupan, ketercernaan, penggunaan bahasa, ilustrasi, perwajahan atau pengemasan, serta perlengkapan komponen bahan ajar. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Yang pertama ada buku konsep dasar belajar dan pembelajaran dari Aflahah. Kemudian ada panduan pengembangan bahan ajar oleh Diknas. Yang ketiga, pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi oleh Lestari. Yang keempat, hakikat bahan ajar oleh Sajati. Yang kelima, pengembangan bahan ajar dan media IPS oleh Sitohang. Dan yang terakhir adalah konsep dasar IPS untuk SD atau MI oleh Siska. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
kasih.